Detik-detik ijab kabul yang sakral seketika hancur oleh keangkuhan seorang calon mertua. Bayangkan, di hadapan ratusan tamu, calon pengantin pria itu dilempari kotoran sapi tepat di dadanya, dihina sebagai lelaki miskin tak tahu malu yang tak pantas menikahi seorang putri bangsawan. Bukannya marah atau menangis, Wisnu justru diam. Ketenangan itu menyembunyikan rencana balas dendam yang dingin dan diperhitungkan, sebuah strategi elegan untuk memastikan setiap orang yang meremehkannya harus menunduk di kemudian hari, termasuk wanita yang ia cintai. Kenapa Wisnu tidak membalas dengan amarah? Apakah Indah, sang calon istri, akan membela pasangannya, atau ia justru memilih kompromi demi kenyamanan status sosial? Dan mampukah seorang penggembala kambing bangkit, mengubah kehinaan menjadi kekuasaan, menggunakan hati dan akal sebagai senjata utamanya? Simak kisah Wisnu dan panggung martabatnya dalam bab pertama, upacara kotoran dan kesunyian kompromi. Udara di desa itu bergetar oleh campuran irama gamelan yang merdu dan bisik-bisik yang sinis. Wisnu, mengenakan jas pinjaman yang terasa kaku, duduk bersila di depan penghulu. Matanya mencari Indah. Bukan untuk menenangkan diri, tapi untuk memastikan ia berada di sana, sebagai saksi atas kehinaan yang akan ia terima, atau mungkin, saksikan. Keinginan inti Wisnu sangat sederhana. Ia ingin martabatnya diakui sejajar dengan cintanya, tetapi ia tahu bahwa sejak awal, Indah hanya melihatnya sebagai sebuah proyek amal, bukan pasangan setara. Nilai yang ia pegang teguh, bahwa kerja keras seorang penggembala kambing sama mulianya dengan direktur, telah diuji sejak lama. Belum sempat janji suci terikrarkan, sosok Pak Hartono, ayah Indah, berdiri di belakangnya seperti bayangan raksasa. Wajahnya adalah representasi dari kesombongan kelas yang dingin. Pak Hartono, yang membangun kekayaannya dari bisnis yang menggeser petani kecil, membenci kemiskinan karena kemiskinan mengingatkannya pada masa lalu yang ia kubur dalam-dalam. Kau kira kau pantas duduk di sini, ha? Lelaki tak punya malu, bentaknya. Lalu, sebuah bungkusan daun dilemparkan. Kotoran sapi, benda itu mendarat tepat di dada Wisnu, menyebarkan bau busuk yang tajam. Gamelan terhenti. Para tamu terkesiap, beberapa wanita menutup mulut mereka dengan kain sutra mahal. Kotoran yang menodai jasnya bukan hanya noda, melainkan simbol yang Pak Hartono lemparkan, kemiskinan adalah kotor, hina, dan tidak layak berada di pelaminannya. Wisnu tidak marah. Ia tidak menangis. Ia hanya diam, menunduk, tetapi ketenangan itu adalah samaran dari gejolak di dalam dirinya. Ia merasakan luka yang lebih dalam daripada lemparan itu, luka dari mata Indah. Indah berdiri di balik jendela. Matanya bergetar. Ia mencintai Wisnu, tetapi pandangan orang-orang dan ancaman ayahnya terhadap kenyamanan finansial mereka membuatnya memilih untuk diam. Dalam keheningan itu, Indah menyimpulkan komprominya sendiri. Wisnu yang miskin terlalu berisiko. Keheningan Indah adalah persetujuan paling menyakitkan yang Wisnu terima. Pak Hartono menyeringai. Pulang, pernikahan ini batal. Saya tidak akan pernah merestui pemalas dan orang rendahan sepertimu. Wisnu melepaskan jasnya yang bernoda, meletakkannya perlahan di kursi. Saya datang untuk menikahi Indah, bukan untuk meminta harga diri Bapak, katanya, suaranya tenang, tetapi penuh kepastian. Dia berbalik, melangkah keluar dengan tegak. Ibu dan adiknya mengikutinya dengan mata berkaca-kaca, tetapi Wisnu menatap lurus ke depan. Di luar gerbang, dia tidak pulang ke rumah reotnya. Sebaliknya, ia memanggil ojek menuju ke sebuah gudang tua di pinggiran kota. Malam itu, di gudang berdebu, ia mengeluarkan sebuah buku catatan lusuh. Di halaman paling depan tertulis sebuah formula, prototipe sistem pengering pakan berbasis surya. Itu adalah rahasia berlapis Wisnu, sebuah desain yang ia kembangkan saat menjadi montir lepas di sebuah startup teknologi pertanian 5 tahun lalu. Startup itu gagal karena masalah etika dan pendanaan, dan desain ini, yang ia tahu nilainya, diam-diam ia simpan. Sekarang, setelah kehinaan ini, dia tidak lagi peduli pada integritas, yang ia butuhkan hanyalah kekuasaan untuk membalas, sekuat dan seanggun mungkin. Gudang tua milik Pak Raji, mantan atasannya, berbau oli dan debu, tetapi bagi Wisnu, ini adalah katedralnya yang baru. Aku butuh tempat, Pak Raji. Dan alat, kata Wisnu. Aku akan membangunnya dari sini.
Pak Raji, seorang pria jujur yang tahu kemampuan Wisnu, memberinya izin tanpa meminta imbalan. Dalam beberapa minggu, Wisnu tenggelam dalam proyeknya. Ia tidak lagi peduli pada kambing-kambingnya. Seluruh fokusnya adalah pada prototipe sistem pengering pakan. Meskipun desain itu adalah karyanya, ia menyadari ia mengambil risiko etika yang besar. Prototipe ini secara legal masih abu-abu. Tetapi setiap kali keraguan muncul, ia hanya mengingat bau kotoran sapi dan tatapan kompromi indah. Balas dendam yang anggun membutuhkan pengorbanan moral. Ia bekerja siang dan malam. Di tengah tumpukan besi tua, mesin bor, dan kawat, Wisnu mulai menciptakan Wira Petani Tekno. Sementara Wisnu sibuk bertransaksi dengan etika, Pak Hartono sibuk menjustifikasi tindakannya. Malam itu, saat makan malam sendirian di rumah mewahnya, ia bercerita pada Indah, yang menolak makan, tentang masa lalunya. Dulu, Bapak juga dilempar, Indah, ujarnya. Bukan kotoran, tapi diremehkan, diinjak-injak, dipanggil peminta-minta. Bapak tidak ingin kau hidup seperti itu. Kemiskinan adalah racun. Jika kau menikahinya, racun itu akan membunuh keluarga kita. Bapak melakukan ini untuk melindungi martabat kita, dengan cara yang kasar, ya, tapi efektif. Justifikasi Pak Hartono adalah bentuk kepengecutan yang paling dalam. Melindungi diri sendiri dari hantu masa lalu dengan menghancurkan martabat orang lain di masa kini. Wisnu akhirnya menyelesaikan alat pertamanya, sebuah kotak logam sederhana dengan panel surya kecil. Ia membuat video tutorial singkat yang menyentuh, tentang bagaimana petani kecil bisa menghemat uang dan waktu. Ia mengunggahnya. Tak butuh waktu lama. Video itu meledak. Ribuan komentar, ratusan telepon. Peternak dari Jawa, Sumatera, hingga Sulawesi ingin memesan. Mereka tidak hanya melihat alat, mereka melihat cerita, kisah seorang Wisnu yang bangkit dari kotoran. Di kolom komentar, sebuah nama muncul berulang kali, menawarkan bantuan riset dan validasi data secara gratis, Nisa Paramita, seorang relawan muda dari Fakultas Pertanian yang antusias. Nisa melihat potensi Wisnu yang murni, tanpa tahu rahasia berlapis yang menyertai prototipe itu. Wisnu tersenyum. Nisa adalah bahan bakar yang sempurna untuk mesin balas dendamnya. Ia adalah simbol ketulusan yang ia butuhkan untuk menyempurnakan citra pahlawan yang teraniaya. 6 bulan berlalu sejak hari pernikahan yang gagal itu. Wira Petani Tekno tumbuh dari gudang tua menjadi bengkel yang mempekerjakan 5 pemuda desa. Wisnu tidak hanya menjual alat, ia menjual harapan dan narasi. Nisa telah menjadi mitra utamanya. Dia mengatur pelatihan daring, mengelola media sosial, dan memberikan validasi ilmiah pada setiap inovasi Wisnu. Hubungan mereka tumbuh berdasarkan rasa saling percaya dan perjuangan, jauh dari kerumitan status sosial. Nisa, dengan tulus, melihat Wisnu sebagai martir yang disakiti. Sementara itu, Indah hidup dalam neraka penyesalan yang ia ciptakan sendiri. Ia melihat Wisnu di berita televisi lokal, wajah yang sama, tetapi dengan aura yang kini memancarkan wibawa dan kekuatan yang dingin. Ayahnya, Pak Hartono, mulai diam-diam mengumpat setiap kali melihat berita Wisnu. Indah akhirnya memberanikan diri. Ia mengirim pesan panjang kepada Wisnu, berisi permohonan maaf yang tulus namun egois. Wisnu, aku menyesal. Bukan karena kamu miskin, tapi karena aku memilih kompromi di hari itu. Aku pengecut. Aku tahu kamu marah, dan kamu pantas marah. Tapi aku masih cinta. Ponsel Wisnu bergetar di mejanya. Wisnu melihat notifikasi itu, melihat nama Indah, dan membaca seluruh pesannya. Ia menarik napas panjang. Marah? Tidak. Dendam? Ya. Balas dendamnya telah mencapai tingkat baru. Bukan lagi meyakinkan orang lain, tetapi meyakinkan Indah bahwa ia kehilangan segalanya. Ia meletakkan ponsel itu di laci. Tidak dibalas. Wisnu tahu, keheningan adalah pedang yang lebih tajam daripada kata-kata makian. Dia sengaja membiarkan Indah merana, merasakan ketidakberdayaan yang sama seperti yang dia rasakan ketika dilempari kotoran. Indah harus tahu bahwa ia menolak untuk menjadi pilihan kedua. Mas Wisnu, panggil Nisa, membuyarkan lamunannya. Undangan dari Bupati sudah datang. Mereka ingin kamu presentasi langsung di depan Kepala Dinas Pertanian.
Wisnu mengambil amplop tebal itu. Ia tersenyum, senyuman yang kini terasa lebih kalkulatif daripada hangat. Bagus, Nis. Pastikan Indah dan bapaknya tidak melewatkan pertunjukan ini. Panggung balas dendam telah siap. Dan Indah serta Pak Hartono akan mendapatkan tempat duduk di barisan paling depan. Di aula pertemuan kabupaten, Wisnu tampil tanpa jas pinjaman, mengenakan kemeja rapi yang ia beli dari hasil jerih payahnya. Ia berbicara dengan wibawa, menjelaskan sistemnya, dan meyakinkan para pejabat bahwa teknologi haruslah menjadi milik petani, bukan hanya milik korporasi. Tepuk tangan menggema, dan Bupati sendiri menjabat tangannya. Jauh di belakang, di lorong, Pak Hartono dan Indah berdiri, menyaksikan liputan televisi yang disiarkan langsung. Pak Hartono menatap dengan mata kosong. Pria yang ia hina dengan kotoran kini dihormati oleh pejabat tertinggi di daerah itu. Kekalahan ini bukan hanya masalah uang, tetapi runtuhnya seluruh sistem kepercayaan kelas yang ia yakini. Beberapa hari kemudian, mobil hitam Pak Hartono berhenti di depan rumah baru Wisnu. Rumah kayu minimalis yang anggun, dikelilingi taman sayur yang subur, bukan rumah mewah, tetapi rumah yang memancarkan kekuatan mandiri. Mereka duduk di teras bambu. Pak Hartono membuka percakapan dengan mata tertunduk. Saya datang untuk mengakui kesalahan. Saya sombong, Wisnu. Indah maju, air matanya tumpah. Aku masih cinta, Wisnu. Kami ingin lamaran ini diteruskan lagi. Aku siap mendampingimu, apapun kondisinya. Wisnu menatap mereka, wajahnya datar, tidak ada kemarahan, hanya kekosongan. Inilah klimaks dari balas dendam yang elegan. Saya sudah memaafkan Anda, Pak. Sejak hari itu, kata Wisnu. Tapi soal lamaran, maaf, hati saya sudah bukan milik Indah lagi. Indah terisau. Jadi, kamu sudah punya orang lain? Wisnu tersenyum. Ya. Ia berbalik dan memanggil Nisa. Nisa keluar, membawa nampan teh, mengenakan gamis sederhana. Senyumnya tulus, tanpa beban masa lalu. Nisa adalah trofi yang Wisnu butuhkan untuk penolakan ini, bukti bahwa ia memilih martabat sejati, meskipun Nisa tidak pernah tahu bahwa ia juga telah menjadi alat dalam drama balas dendam ini. Ini tunanganku, Nisa. Kami akan menikah bulan depan, ujar Wisnu, tatapannya beralih ke Indah. Penolakan ini lebih kejam daripada kotoran sapi. Kotoran hanya melukai raga, tetapi penolakan ini menghancurkan harga diri dan harapan. Pak Hartono dan Indah pergi dalam diam, diliputi kekalahan yang absolut. Namun, Indah pergi dengan satu pertanyaan yang menggantung. Apakah Wisnu benar-benar mencintai Nisa, atau apakah ini hanyalah cara paling dramatis untuk memastikan aku menderita? Pernikahan Wisnu dan Nisa digelar di tengah sawah yang dikelilingi kebun. Sederhana, otentik, dan hikmat. Semua warga desa, para petani, dan bahkan bupati hadir. Itu adalah panggung kesuksesan yang tulus, meski dibangun di atas pondasi etika yang samar-samar, prototipe curian, dan balas dendam yang dingin. Di tengah resepsi, Wisnu diminta memberi sambutan. Ia menggenggam tangan Nisa, wajahnya berseri-seri, tetapi kata-katanya penuh dengan ironi yang menyakitkan. Dulu, saya berdiri di depan pelaminan dan dilempar kotoran, katanya, suaranya lantang. Saya dihina karena kemiskinan saya. Tapi saya tidak marah. Saya hanya ingin membuktikan, martabat sejati bukanlah dari harta, melainkan dari tindakan. Ia berhenti sejenak, melirik ke sudut kerumunan di mana Pak Hartono dan Indah berdiri. Mereka tampak hancur. Hari ini, saya berdiri lagi. Bukan untuk membalas dendam, lanjutnya, tetapi setiap kata adalah sabetan pedang. Saya berdiri untuk mengatakan pada siapapun yang pernah direndahkan, kalian bukan pecundang, kalian hanya belum naik. Tepuk tangan membahana. Wisnu berhasil menanamkan citra sebagai pahlawan sejati yang memaafkan, sementara di balik layar, ia menikmati buah dari strategi kejam yang ia susun, kekalahan total sang penghina tanpa harus mengotori tangan dengan kemarahan. Beberapa bulan setelah pernikahan itu, Wisnu dan Nisa hidup bahagia. Perusahaan mereka berkembang pesat. Wisnu akhirnya memilih untuk membayar kompensasi besar secara anonim kepada mantan tim startup lama, mencoba menebus dosa etis dari rahasia berlapis yang menjadi sumber kekayaan awalnya. Namun,
Rahasia itu tetaplah sebuah noda yang hanya ia dan Nisa, yang ia ceritakan setelah menikah, yang tahu, menjadi beban moral abadi di balik martabatnya. Indah, setelah pernikahan itu, memilih pergi merantau. Bukan karena malu pada desa, tetapi karena tidak tahan melihat kesuksesan Wisnu yang sebenarnya bisa menjadi miliknya. Seandainya ia tidak memilih kenyamanan di hari yang menentukan itu, dia menolak keberadaan Wisnu yang sukses, karena itu adalah cermin kelemahannya sendiri. Pak Hartono kini tinggal sendirian, sepi di rumah mewahnya. Sistem kelas yang ia yakini telah menghukumnya sendiri. Setiap malam, ia menyaksikan Wisnu di televisi, bukan lagi dengan kemarahan, tetapi dengan penyesalan yang mendalam. Ia sadar, orang yang pernah ia lempar kotoran justru adalah orang yang mengajarinya tentang kemuliaan yang sejati, meskipun kemuliaan itu didasari oleh rencana balas dendam yang dingin dan diperhitungkan. Wisnu, duduk di beranda bersama Nisa dan bayi mereka, melihat ke langit. Kemenangan heningnya sempurna, ia telah membuktikan bahwa diam adalah senjata terkuat, dan bahwa balas dendam yang paling memuaskan adalah yang membuat musuh mengakui kekalahan tanpa ada darah yang tertumpah. Namun, di balik senyuman itu, ia tahu bahwa ia menang karena ia rela mengorbankan sedikit integritasnya. Di akhir kisah Wisnu, kita melihat sebuah kemenangan yang dingin dan penuh perhitungan. Wisnu tidak hanya sukses secara materi, ia berhasil membangun martabatnya setinggi-tingginya, tetapi ia meraihnya melalui penolakan yang paling kejam terhadap Indah dan Pak Hartono, membuat mereka mengakui kekalahan tanpa ada setetes pun darah amarah yang tumpah. Ia membalas dengan keheningan, kekuasaan, dan pilihan hati yang baru. Hikmah terbesar dari kisah ini adalah bahwa penghinaan seringkali menjadi bahan bakar terbaik bagi martabat yang sesungguhnya. Jangan biarkan kata-kata atau perlakuan orang lain menentukan nilaimu. Buktikan dirimu melalui karya dan tindakan nyata, dan percayalah, Allah tidak pernah tidur, menyaksikan setiap air mata dan setiap perjuangan.